Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini di materi bab yang kelima, yakni mengenai tari tradisional. Mungkin sedikit banyak kamu sudah tahu mengenai tari tradisional. Jadi kita sudah masuk ke materinya adalah mengenai seni tari. Nah, tari itu kan banyak. Sedangkan yang akan kita bahas ini adalah tari tradisional. Otomatis tradisional itu berarti asal muasalnya lahirnya dari suatu daerah tertentu gitu. Jadi contoh kita berada di daerah Jawa Barat, nanti tari tradisional kita tari tradisional Jawa Barat gitu. Oke, untuk lebih lanjut kita buka. Oke, tari tradisional pengertiannya adalah tari yang lahir, tumbuh, dan berkembang di daerah atau masyarakat tertentu di Indonesia. Jadi karena judulnya tari tradisional, tari ini lahir. Oke, lahirnya contoh kita di Jawa Barat, lingkungannya, dan tumbuh berkembang. Maksudnya tumbuh berkembang itu jadi dilestarikan di lingkungan masyarakat sekitar atau juga diajarkan, dilatih ke anak cucu kita, sehingga anak cucu kita pun tahu bahwa ada tari tradisional, contoh ada tari jaipong, ada tari renggong, tari topeng, dan sebagainya. Macam-macam tari tradisional terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama ada tari tradisional klasik, dan yang kedua ada tari tradisional folk klasik. Kalau tari tradisional klasik ini adalah tarinya yang berasal dari zaman feodal. Zaman feodal itu sendiri adalah tari yang sudah ada kaidah aturan-aturan tertentu dan itu sudah baku, tidak dapat berubah tarinya. Jadi seperti kerajaan zaman dahulu kan, contoh ada kerajaan sebelum kita merdeka kan masih ada dinasti-dinasti kerajaan begitu, sudah ada aturan-aturannya. Nah, jadi tari-tari klasik ini adalah dari dulu sampai sekarang tidak berubah gerakannya, aturannya, norma-normanya, dari mulai gerakan kaki, tangan itu semuanya diatur, itu namanya tari klasik. Sedangkan tari tradisional folk klasik adalah, jadi tari tradisional folk klasik ini tari tradisional yang sekarang bisa kita ketahui gitu. Jadi tidak terlalu terikat aturan, bukan dari asal kerajaan, tetapi sudah turun-temurun dan diajarkan sedemikian rupa sehingga diketahui hingga generasi kita sekarang. Bahkan saya ajarkan pun ke kalian gitu, sehingga kalian pun tahu mana yang termasuk tari-tari tradisional. Oke. Keunikan gerak tari tradisional. Keunikan gerak tari adalah yang pertama ada gerakan kaki, gerakan leher dan kepala, gerakan mata, dan gerakan tangan. Oke. Setiap tarian itu menggunakan seluruh anggota tubuh, bisa dibilang dari ujung rambut hingga ujung kuku kaki istilahnya. Jadi semuanya anggota tubuh kita bergerak dan itu akan menimbulkan suatu keindahan. Gitu. Kenapa disebut unik? Karena ada beberapa tari tradisional yang menggunakan keempat ini sangat unik sekali. Contoh gerakan kaki. Gerakan kaki ini biasanya di tari-tari tradisional Sumatera tarinya menggunakan langkah-langkah lembut, lunglai, itu kan itu unik dan itu khas, menjadi suatu ciri khas dari tradisional daerah Sumatera. Lalu ada gerakan leher dan kepala. Leher dan kepala, jadi kepalanya tatapan, leher itu bisa bergerak sedemikian rupa. Itu suatu keunikan dari tari tradisional di daerah tertentu juga gitu. Contoh kalau ada di gerakan mata. Nah, gerakan mata mungkin kamu bisa tahu di tari pendek Bali itu menggunakan sorot mata yang sangat tajam, yaitu dengan mata saja kita sudah melakukan gerakan tarian dan itu menjadi suatu keunikan tersendiri dengan hanya menggerakkan mata. Lalu gerakan tangan. Ya, gerakan tangan ini cenderung
banyak, itu tergantung daerahnya, bahkan ada yang misalkan tidak hanya tangan, bahkan ada juga tangannya yang sedang memainkan alat, contoh ada tari piring gitu kan. Jadi tangannya kalau yang seperti di gambar contoh dengan kelantikan jari jemarinya pun gerakan-gerakan tari ini unik gitu. Ada ciri khas dari daerah tertentu. Tari berdasarkan fungsi. Yang pertama adalah tari sebagai sarana upacara adat. Biasanya dulu tari itu dijadikan sebagai sarana upacara adat. Jadi waktu upacara-upacara adat itu disajikan sebuah tarian. Gitu. Jadi kalau kita upacara bendera kan biasanya nyanyian lagu nasional gitu kan. Nah, kalau di upacara-upacara adat, upacara daerah, selain nyanyi-nyanyian juga ada tari-tarian yang ditampilkan. Lalu sebagai sarana hiburan, oke, di contoh misalnya Agustusan yang ditampilkan tari-tarian anak-anak, tari tradisional, jaipong segala macam, juga bisa menjadi salah satu fungsi dari tari dan sebagai sarana media pertunjukan. Sama jadi bisa diperlombakan juga gitu kan, selain dipertontonkan jadi ajang mengadu bakat segala macam, itu fungsi dari salah satu tari. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan, yang jelas kalian pasti sudah sedikit banyak paham apa itu tari tradisional. Yang jelas yang belum mengerjakan tugasnya silahkan dikerjakan, jangan takut salah, toh kita sama-sama belajar. Yang terpenting kita mau. Kalau bingung kalian bisa cari di YouTube tari tradisional yang kira-kira menurut kamu gampang, tinggal ikuti saja. Tidak banyak, saya cuma minta kira-kira 30 detik saja, saya pengen tahu tari tradisional manakah yang kamu bawakan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.